They sell millions and millions of cars, as you know, Mercedes and BMW and Volkswagen and many others. And we were restricted from, essentially restricted from selling cars into the European Union, which is not nice. And I just said it's time that we play the game the way I know how to play the game. Cars. It's one of Germany's most important manufacturing sectors and is now under new U.S. tariffs. We're joined by Hildegard Müller, president of the German Association of the Automotive Industry. Hildegard, thank you for joining us, but start us off. Automotive tariffs from the United States are now underway. How significant are these fees? I mean, these fees are overall a disaster for the free trade and for every market, not only for the European or Asian markets, but also for the American market. Pada kuartal pertama tahun 2025, dua raksasa otomotif asal Jerman, Volkswagen dan Mercedes-Benz, mengumumkan penurunan laba bersih tahunan yang mengejutkan dengan angka yang anjlok lebih dari 40%. Penyebab utama kemerosotan ini adalah penurunan signifikan dalam penjualan di pasar Tiongkok, serta tekanan ekonomi yang semakin berat akibat kebijakan tarif agresif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Bersama BMW, Audi, dan Porsche, para pemain utama industri mobil Jerman kini menghadapi krisis serius yang mengancam kelangsungan keuntungan dan pola perdagangan lintas Atlantik. Ini bukan sekadar gesekan diplomatik, melainkan konfrontasi ekonomi besar dengan dampak yang luas terhadap harga konsumen, stabilitas geopolitik, dan struktur pasar global. Akar masalah ini muncul secara perlahan. Tidak diawali oleh pemutusan hubungan kerja massal atau pengumuman darurat dari CEO, tetapi lewat penundaan kecil, jadwal distribusi yang melambat, rantai produksi yang goyah, dan keheningan yang tidak biasa dari para pemimpin industri otomotif Eropa. Ketegangan akhirnya memuncak pada Mei 2025, saat Presiden Trump mengumumkan tarif impor baru sebesar 50% terhadap seluruh produk dari Uni Eropa, efektif mulai 1 Juni, kecuali jika produksi dipindahkan ke wilayah Amerika Serikat. Ultimatum ini sangat jelas. Tunduk pada aturan baru atau menanggung biaya besar. Pengumuman ini mengguncang hubungan transatlantik yang sudah rapuh dan mendorong perusahaan-perusahaan otomotif Jerman ke dalam krisis eksistensial. Namun, alih-alih mundur, mereka justru mulai menyusun strategi untuk bertahan. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, dan Porsche tidak serta-merta hengkang dari pasar AS. Sebaliknya, mereka menunda pengiriman, merombak jalur produksi, dan menyusun kembali rantai pasokan dengan langkah-langkah strategis. Tujuan utama mereka tetap hadir di pasar otomotif Amerika yang bernilai tinggi sambil mengurangi kerugian akibat tarif yang memberatkan. Yang mereka hadapi bukan sekadar tantangan operasional, tetapi proses rekalkulasi menyeluruh dalam industri yang telah lama menjadi simbol kemewahan, performa, dan keandalan di jalanan Amerika. Setiap produsen mengambil pendekatan berbeda dalam mengatasi tekanan ini. Audi, misalnya, merilis memo internal pada April 2025 yang menyatakan penghentian seluruh pengiriman ke Amerika Serikat hingga ada kebijakan baru. Karena tidak memiliki fasilitas produksi di AS, SUV Q5, model andalan Audi yang dibuat di Meksiko, serta sedan buatan Jerman tidak lagi dikapalkan ke seberang Atlantik. Dengan stok sekitar 37.000 unit di dealer-dealer AS, persediaan yang awalnya cukup untuk 2 bulan perlahan menipis, sementara perusahaan memantau dengan cermat langkah selanjutnya dari Gedung Putih. Uni Eropa memang mengekspor berbagai produk ke Amerika, mulai dari anggur asal Prancis hingga mode dari Italia dan produk susu dari Irlandia. Namun bagi Jerman, industri otomotif adalah sektor utama, raja dalam ekspor. Dan kini raja itu harus bersiap menghadapi kenyataan baru yang jauh lebih keras. Porsche dan Mercedes-Benz memilih strategi berbeda. Mereka mempercepat pengiriman sebelum tarif berlaku. Porsche menambah 5.000 unit kendaraan ke pasar AS, sementara Mercedes meningkatkan pasokan di jaringan dealer mereka di Alabama, Las Vegas, dan New York. Volkswagen, di sisi lain, menghentikan pengiriman mobil Jetta, Thea, dan Taycan dari Meksiko, dan BMW memutuskan untuk menangguhkan ekspor beberapa sedan Eropanya. Langkah-langkah ini bukan bentuk perlawanan frontal, melainkan cara untuk membeli waktu. Selain itu, penundaan kenaikan harga menjadi strategi tambahan. Hampir seluruh produsen mobil Jerman memilih untuk tidak menaikkan harga jual secara drastis demi menjaga loyalitas konsumen. BMW,
Misalnya, menyerap sebagian beban tarif selama beberapa minggu sebelum menaikkan harga sekitar 4% pada model seri 2 rakitan Meksiko pada Mei 2025. Audi menaikkan harga tipis pada model A5, sedangkan Porsche tetap mempertahankan harga stabil. Namun kini mereka menggelar rapat strategi harian untuk mengevaluasi kemungkinan penyesuaian harga. Lamborghini, yang masih menimbang opsi, kemungkinan akan mengikuti langkah Ferrari yang sebelumnya menaikkan harga secara senyap. Respons yang hati-hati ini mencerminkan situasi yang sangat kompleks, yaitu menjaga daya saing produk di pasar AS sambil tetap waspada terhadap lingkungan perdagangan yang semakin penuh risiko. Strategi tarif Trump semakin menggigit. Pada April 2025, ia menaikkan tarif impor kendaraan sebesar 25%, dan hanya sebulan kemudian menggandakan ancaman tersebut menjadi 50% terhadap semua produk dari Uni Eropa. Tuntutan Trump bahkan melampaui sektor otomotif, yaitu perusahaan teknologi seperti Apple pun ikut terjepit. Apple menghadapi tekanan besar untuk memindahkan manufaktur iPhone ke AS atau menghadapi tarif tambahan, yang menyebabkan saham perusahaan itu merosot hampir 4% dalam perdagangan prapasar. Risiko sistemik yang lebih luas mulai terlihat. Perang dagang besar-besaran ini dapat menyeret industri lain seperti penerbangan dan pertanian ke dalam pusaran yang sama, memicu inflasi global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Uni Eropa pun tidak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Ursula von der Leyen, Komisi Eropa telah menyiapkan paket balasan senilai 95 miliar euro, menargetkan produk-produk khas AS seperti Bourbon, sepeda motor, pesawat, mesin industri, dan tentu saja, mobil. Brussels memberikan batas waktu hingga Juli 2025 bagi Washington untuk mencapai kesepakatan atau bersiap menghadapi tembok tarif balasan dari Eropa. Di balik layar, pemerintah Jerman tengah mempersiapkan berbagai skenario. Menteri Ekonomi Robert Habeck secara tegas menyatakan bahwa Jerman tidak akan tunduk begitu saja terhadap tekanan Amerika. Sementara itu, Kanselir Olaf Scholz menegaskan pentingnya melakukan penyesuaian strategis, alih-alih mengambil langkah drastis seperti penutupan pabrik. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Berlin bertekad menjaga kekuatan industrinya, meskipun tekanan dari luar terus meningkat. Krisis ini telah mengubah lanskap industri otomotif secara signifikan. Pabrik BMW di Carolina Selatan, yang merupakan fasilitas produksi terbesar mereka secara global, kini beroperasi dalam kapasitas penuh sebagai upaya menyeimbangkan hambatan logistik dan tarif impor. Situasi ini bukan lagi soal siapa yang kalah atau menang, melainkan bagaimana mempertahankan eksistensi dalam dunia perdagangan yang semakin diliputi ketidakpastian dan ketegangan geopolitik. Mercedes-Benz telah menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar 25% pada operasionalnya di Amerika Serikat, sementara Audi dan Porsche tengah menjajaki kemungkinan memulai produksi di AS untuk pertama kalinya. Sebuah langkah yang didorong lebih oleh urgensi ekonomi daripada strategi jangka panjang. Jika tarif benar-benar dinaikkan menjadi 50%, ketergantungan pada jalur impor akan menjadi beban berat yang bisa menggerus keuntungan secara drastis. Produsen mobil lain mulai menunjukkan arah angin perubahan. Volvo, meskipun berasal dari Swedia, membatalkan seluruh pengiriman sedan S90 buatan Tiongkok ke AS dan mengumumkan pemutusan hubungan kerja sebesar 5% di fasilitasnya yang berada di Carolina Selatan. BMW pun menunda peluncuran model mini listrik terbarunya di pasar Amerika, sedangkan Mercedes menangguhkan peluncuran sejumlah model masa depan. Audi mempertahankan penghentian total pengiriman ke wilayah Amerika Utara, dan Porsche mulai mengevaluasi pemindahan proses manufaktur untuk model-model barunya dari Eropa ke Amerika Utara. Semua langkah ini menandai sebuah penyesuaian besar-besaran, bukan menyerah total, namun batas antara adaptasi dan menyerah semakin tipis. Bagi konsumen, dampaknya cepat terasa dan sangat nyata. Persediaan di dealer mulai menipis, waktu tunggu kendaraan kian panjang, dan harga mulai merayap naik. Pembeli mobil mewah di AS bisa segera menemukan bahwa model Audi incaran mereka tidak tersedia. Pengiriman unit BMW tertunda berminggu-minggu, atau biaya sewa Porsche melonjak hingga $10.000. Dealer mobil, yang sudah terkena dampak penurunan volume penjualan, terpaksa memangkas pengeluaran pemasaran, membekukan perekrutan karyawan baru, dan bersiap menghadapi musim panas yang penuh ketidakpastian.
Institusi riset ekonomi IFO yang berbasis di Munchen memperkirakan bahwa kombinasi tarif AS dan langkah balasan dari Uni Eropa berpotensi memangkas hampir 2% dari produk domestik bruto Jerman, tingkat kontraksi yang belum pernah terlihat sejak krisis keuangan global tahun 2008. Dampaknya sangat besar, mengingat hampir 1/5 dari total pendapatan industri otomotif Jerman berasal dari ekspor ke Amerika Serikat. Namun krisis ini melampaui sekadar urusan mobil. Ketegangan perdagangan ini bisa menimbulkan gelombang guncangan di seluruh kawasan Euro, merusak stabilitas ekonomi, dan memperlemah solidaritas NATO pada saat yang sangat krusial. Sementara Eropa tengah memikul beban akibat konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan meningkat di kawasan Indo-Pasifik, munculnya konflik dagang lintas Atlantik justru memperparah tekanan yang sudah ada. Brussels sedang bersiap menggugat kebijakan tarif Presiden Trump ke Organisasi Perdagangan Dunia, dengan dalih bahwa langkah tersebut melanggar prinsip perdagangan bebas yang telah disepakati secara multilateral. Uni Eropa juga telah menyiapkan daftar balasan tarif senilai $100 miliar yang akan diberlakukan bila negosiasi gagal mencapai kesepakatan sebelum bulan Juli 2025. Jika perundingan menemui jalan buntu, maka produsen mobil Eropa akan menghadapi bea masuk tinggi di pasar AS, sementara merek-merek Amerika seperti Ford, General Motors, dan Tesla akan menghadapi tarif balasan saat mengekspor ke Eropa. Produsen otomotif Jerman menghadapi kerentanan tinggi karena masih bergantung pada sistem produksi dan logistik yang terhubung lintas Atlantik. Berbeda dengan produsen Amerika yang telah lama menanamkan investasi di dalam negeri, merek seperti Audi, BMW, dan Porsche memiliki ketergantungan besar pada pabrik dan pemasok di Eropa. Rangkaian distribusi yang selama ini efisien kini berada di bawah ancaman, dan logika ekonomi yang mendasari ekspansi mereka di pasar AS mulai tergerus. Dampaknya tak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada lapangan pekerjaan, jaringan dealer, dan komunitas-komunitas yang menopang industri ini. Situasi saat ini membuat produsen mobil asal Jerman berada dalam kondisi siaga tinggi, mengamati perkembangan kebijakan, menyesuaikan rencana bisnis, dan mengambil langkah-langkah strategis. Volkswagen telah menghentikan pengiriman kendaraan baru ke AS namun belum menutup fasilitas produksinya. BMW mulai menyesuaikan harga dan menunda sejumlah peluncuran, sementara Mercedes sedang meninjau kembali strategi manufaktur globalnya. Audi masih belum melanjutkan pengiriman, dan Porsche mempertahankan harga stabil sembari menjalankan evaluasi berkala. Dalam 4 minggu ke depan, dunia otomotif akan menyaksikan apakah krisis ini bisa diredam atau justru berkembang menjadi bencana ekonomi yang lebih luas. Persoalan ini bukan semata persoalan politik, tetapi masalah perhitungan yang brutal. Tarif 50% akan membuat model-model impor tak lagi menguntungkan. Pembalasan dari Uni Eropa dapat menghambat ekspor AS, dan perang dagang yang semakin dalam bisa memangkas ratusan miliar dolar dari ekonomi global. Pilihan yang ada bagi industri otomotif Jerman sangatlah terbatas. Memindahkan produksi ke AS, menanggung biaya besar yang melemahkan margin keuntungan, atau kehilangan akses terhadap pasar otomotif terbesar kedua di dunia. Dampaknya sudah terasa sekarang. Konsumen, dealer, dan perekonomian dunia mulai merasakan guncangannya. Dan ini baru permulaan. Karena perang ini mungkin senyap di permukaan, tapi dampaknya bisa bergema ke seluruh dunia.